Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya pantas, tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh, karena Allah lah yang telah memberikan kita petunjuk, yang dengan petunjuk itu kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya hidayah, yang dengannya seorang manusia memiliki kesempatan yang sangat besar untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dan tanpanya seorang manusia akan diharamkan selama-lamanya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur jika Allah sampai saat ini memberikan kita nikmat hidayah, yang itu merupakan nikmat atau salah satu nikmat yang terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba yang beriman. Dan tidak lupa saudara-saudariku semua, rahimani wa rahimakumullah, kita bersolawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala Habibinal Mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Taib, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir secara langsung di sini maupun yang melihat melalui live streaming ya di salah satu media sosial yang disediakan oleh tim panitia. Kita sebagaimana biasanya setiap Ahad yang pertama di sore ba'da asar akan belajar bersama Kitabut Tauhid yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan kitab syarah tersebut dinamakan Al-Qaul Al-Mufid, dan kita sudah sampai pada bab yang baru, yakni bab minasyirik iradatul insani bi'amalihi ad-dunya. Ya, bab ya merupakan bagian dari syirik. Kami ulang sekali lagi, merupakan bagian dari syirik, yakni keinginan manusia ya dengan amal-amalnya untuk tujuan duniawi. Ya, jadi bagian daripada syirik itu adalah keinginan manusia ya terhadap amal-amalnya untuk tujuan duniawi, atau dengan amal-amalnya untuk tujuan duniawi. Jadi saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwa ternyata ketika seseorang beramal ya, beramal ibadah, beramal soleh, tapi tujuannya itu hanya untuk meraih ya perkara dunia, itu dikategorikan termasuk ke dalam kesyirikan. Ya, dan ini perlu kita introspeksi lebih dalam, lebih jauh lagi, Bapak Ibu ya, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang ini tuh benar-benar perkara yang sangat-sangat berat, kecuali kepada orang yang ikhlas ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan memang syirik kecil, riya, ini kan termasuk syirik, itu yang dimaksud adalah syirik kecil, yakni riya, itu berat ya, bahkan itu termasuk perkara yang paling ditakuti atau salah satu yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW. Rasul bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal, apakah kalian ingin aku beritahu perkara yang lebih aku takuti daripada fitnahnya Dajjal. Jadi Dajjal itu serem loh ya, Dajjal itu mengerikan, Dajjal itu brutal, tapi ternyata ada perkara yang lebih menakutkan daripada fitnah Dajjal, kata Rasulullah SAW.
Para sahabat menjawab, qalu bala, tentu ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qal asyirku al-khafi, yakni syirik yang tersembunyi. Apa syirik yang tersembunyi itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakumur rajul fayusalli fayuzayyin salatah. Seorang laki-laki berdiri kemudian dia melaksanakan salat, kemudian dia memperindah salatnya, lima yara min nadhari rajulin ilaihi, disebabkan laki-laki yang lain ya sedang memperhatikannya. Jadi ketika kita melaksanakan sholat kemudian sedang diperhatikan oleh orang, kemudian kita memperbagus sholat kita karena sedang dilihat oleh manusia, maka itu termasuk ya syirik kecil, dan itu yang ditakuti oleh Rasulullah SAW, karena syirik kecil itu menghilangkan ya ganjaran pahala, ya menghilangkan ganjaran pahala. Allah berfirman di akhir surat Al-Kahfi, ya Allah berfirman di akhir surat Al-Kahfi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada. Ya, siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, dengan Robnya? Kita bertemu dengan Allah di mana? Kita ini bertemu dengan Allah di mana? Dijawab, di surga. Manusia itu tidak mungkin bisa bertemu dengan Allah kecuali di mana? Di surga. Dan barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka dia hendaknya beramal soleh, beramal yang sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian apakah cukup dengan itu? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, tidak mencampur adukkan ibadah kepada Allah itu dengan kesyirikan, yakni ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang ibadahnya tidak dibarengi dengan ikhlasan ya atau keikhlasan, maka ibadah itu tertolak. Dan apa yang dimaksud seseorang itu ya beramal untuk tujuan dunia, di sini disebutkan oleh muallif rahimahullah ada 4 kemungkinan ya. Ada 4 kemungkinan seseorang itu beramal untuk tujuan dunia. Misal yang pertama, ayyuridu almal. Orang beramal soleh untuk fulus. Fulus itu apa? Duit. Mafil fulus mampus kan gitu ya. Tanpa duit orang mati katanya. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi ini repot. Orang itu kalau beramal soleh hanya untuk mencari harta, mencari duit, amal solehnya itu termasuk amal soleh yang rusak karena tercampur dengan riya, tercampur dengan kesyirikan. Jadi ngaji karena supaya dibayar. Ya, ngajar supaya dibayar boleh apa tidak? Sebenarnya boleh, tapi jangan jadikan tujuan utama. Kalau dijadikan tujuan utama ini repot. Ya, kalau dijadikan tujuan utama itu hanya untuk duit dan duit. Nah, ini repot. Ya, karena kapan kita beramal untuk Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Kemudian kemungkinan yang kedua seseorang beramal untuk tujuan duniawi adalah ayyurida al-martabah, yakni mengharapkan kedudukan. Banyak nih kalau nanti datang nih pemilihan ya pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang dulunya nggak pernah pakai jilbab langsung pakai jilbab, yang dulunya nggak pernah ikut sholat berjamaah langsung ikut sholat berjamaah, yang dulunya jarang sedekah kemudian disempatkan untuk sedekah. Yang seperti ini kalau dia beramal hanya untuk tujuan dunia supaya dia terpilih jadi pemimpin,
maka itu termasuk amal yang tercampur dengan syirik. Yang dimaksud syirik ini adalah syirik kecil, yakni riya. Kemudian kemungkinan yang ketiga seseorang beramal untuk tujuan dunia adalah ayyurida daf al-adha wal amrad wal afati anhu. Ya. Jadi misal dia itu beribadah tapi tujuan ibadahnya itu supaya dia tidak dimusuhi, supaya dia tidak dibenci. Yang seperti ini itu kayak kebiasaannya orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Dulu mereka itu ya bersyahadat ya hanya supaya dijadiin teman. Ya, dulu mereka itu ikutan sholat supaya tidak diusir dari Madinah. Padahal mereka munafik. Mereka sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Ya, jadi kalau ada orang yang kayak gini, maka itu rusak. Ya, kenapa kok dia sholat supaya lamarannya diterima? Nah, ini repot. Ya, kenapa dia sholat supaya ya tidak dibenci sama teman-temannya? Ini repot. Karena kita sholat ini hanya untuk Allah, bukan untuk agar tidak dibenci manusia dan lain sebagainya, tidak. Maka niat itu penting. Kemudian yang nomor 4, kemungkinan yang keempat orang itu beramal untuk tujuan dunia adalah yata'abbad lillahi ya yuridu sarf wajhi an-nasi ilaihi bil mahabbah wa takdir wa hunaka amsilah kasirah. Ya. Ketika ada seseorang yang melakukan amal soleh agar dicintai orang lain. Nah, ini repot ini ya. Agar dicintai orang lain. Nah, ini rusak amal solehnya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim ya, innamal a'malu binniyat ya, sesungguhnya perkara itu selalu dibarengi dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap perkara itu tergantung dengan niatnya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Orang itu kalau hijrahnya karena Allah dan karena Rasul, maka hijrahnya dihitung karena Allah dan Rasulnya sebagai ibadah, dibalas dengan ganjaran atau pahala yang melimpah. Faman kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yusibuha. Kalau orang itu hijrahnya karena dunia atau karena hanya cinta wanita, naudzubillah. Ya, maka kata Rasulullah SAW, hijrahnya itu hanya untuk hal yang tersebut. Dan ini kisahnya adik-adikku sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum muslimin dari Mekah hijrah bareng-bareng menuju Madinah. Kemudian ada laki-laki ikut hijrah bareng kaum muslimin, kaum mukminin pada waktu itu. Tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya bukan karena Rasul, niatnya karena ingin berjumpa dengan pujaan hatinya lagi di Madinah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, hanya ingin dicintai oleh seorang wanita. Ya, maka yang sedemikian ya tidak dihitung sebagai hijrah sia-sia. Nah, jadi kita juga seperti itu. Ya, kalau kita melakukan semuanya hanya karena tujuan dunia, maka sia-sia. Ya, sebagaimana hadis yang cukup luar biasa. Ya, semoga hadis ini menjadi pengingat kita semua, adik-adikku sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentang bahaya riya. Dalam hadis riwayat Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sangat bahaya riak itu. Sangat bahaya orang itu kalau beramal soleh untuk tujuan dunia, bahaya. Qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqadha yaumal qiyamah alaihi. Ya, sesungguhnya nanti di hari kiamat orang yang pertama kali dihukum, ya, disiksa, diseret dan dilemparkan ke dalam neraka adalah rajulun istushhida. Ya, rajulun istushhida
Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafa'aha. Ya, jadi ada seorang laki-laki mati dalam keadaan syahid di medan perang. Kemudian ketika dia dibangkitkan, disebutkan semua amal-amalnya yang telah dia kerjakan selama di dunia. Kemudian juga ditanyakan, fama amilta fiha, apa yang sudah engkau kerjakan selama di dunia? Dia menjawab, qataltu fika, aku berjihad membunuh kaum musyrik, musuh-musuh kaum muslimin karenamu. Hatta ishtuhidtu, sampai aku mati dalam keadaan syahid. Qal, berkata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, ente dusta. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari, kamu itu dulu perang jihad supaya hanya disebut-sebut manusia sebagai orang yang pemberani. Ya, kemudian disebabkannya sedemikian dia diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Padahal dia berjihad, padahal berjihad itu susah, berat gitu. Tapi karena dia melakukannya bukan karena Allah, hanya untuk mencari pujian manusia, maka dia dilemparkan ke dalam neraka disebabkan riya yang telah ia lakukan. Kemudian didatangkan lagi laki-laki yang lainnya, ditanya, fama amilta fiha, apa yang sudah engkau kerjakan selama di dunia? Dia menjawab, qal ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu, aku belajar ilmu agama, wa 'allamtuhu, kemudian mengajarkan ilmu tersebut kepada orang-orang yang lainnya, wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku adalah seorang penghafal Al-Qur'an. Luar biasa, ustadz hafal Al-Qur'an. Saya ulang sekali lagi, ustadz hafal Al-Qur'an. Kemudian dijawab, qal kadzabta, ente dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim, dulu kamu tuh belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu agama supaya dipanggil alim, dipanggil ustadz, dipanggil syekh, dipanggil kiai, supaya dipuji oleh manusia-manusia. Naudzubillah min dzalik. Wa qara'ta al-Qur'an liyuqal huwa qari, dan sesungguhnya kamu dulu itu suka membaca dan menghafal Al-Quran supaya disebut engkau ini adalah penghafal Al-Quran, engkau ini adalah pembaca Al-Quran yang suaranya merdu, yang suaranya indah. Naudzubillah min dzalik. Maka dia diseret kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang kalau ngafal Quran 30 juz supaya buat pamer-pameran, orang baca Al-Quran suaranya indah supaya untuk disombong-sombongkan, maka mereka yang mencari pujian-pujian manusia yang seperti ini, semua amalnya sia-sia. Hafalan Al-Qur'annya enggak bermanfaat, ilmu agamanya tidak bermanfaat, bahkan bisa mengantarkan dia untuk terjerumus ke dalam siksa api neraka. Kemudian didatangkan laki-laki yang lainnya, ditanyakan, fama amilta fiha, apa yang sudah engkau kerjakan selama hidup di dunia? Dia menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka, dulu setiap ada jalan untuk sedekah selalu aku kerjakan, tidak pernah aku tinggalkan, dan aku melakukan itu sedekah, infak dan sebagainya karenamu. Maka Allah menjawab, qal kadzabta, ente dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad faqad qil, sesungguhnya dulu kamu itu sedekah supaya disebut engkau ini adalah laki-laki yang dermawan, laki-laki yang loyal dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Jadi dari hadis ini kita dapati orang yang riya itu jatuh dalam dosa besar. Ya, Ustadz ulang sekali lagi, orang yang riya itu jatuh dalam dosa besar. Ya, jadi jangan remehkan perkara riya ini, karena riya ini walaupun dia syirik kecil tapi dia dosa besar. Ya. Jadi jangan remehkan. Ya, jangan sampai kita membiarkan diri kita hidup dengan penuh kemunafikan, hidup dengan penuh keriaan dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian di surat Hud ayat yang ke-15,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha." Ya. Jadi siapa yang mengharapkan kehidupan dunia dan zina, hiasan-hiasannya, maka akan kami sempurnakan apa yang telah mereka kerjakan, wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka bukan termasuk orang yang dirugikan, dizalimi dan lain sebagainya, tidak. Jadi orang itu kalau melakukan amal soleh untuk perkara dunia, dia akan mendapatkan perkara dunianya saja, tidak mendapatkan perkara akhirat. Ya, ulaika ladina laisa lahum fil akhirati illan nar, dan mereka itu di akhirat nanti tidak dapat apa-apa kecuali hanya neraka. Wa habita ma sanau, dan dihapus semua yang ia kerjakan, fiha wa batilum ma kanu ya'malun, dan yang mereka kerjakan itu termasuk urusan-urusan yang batil. Jadi saudara-saudariku semua, ya, perhatikan, orang yang memang mengamalkan amal soleh, ya, atau sebuah amal ibadah, dia akan mendapatkan keutamaan di dunia. Tapi kalau dibarengi dengan riya, ya, maka hal itu akan sia-sia. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah bersabda, hadis riwayat Bukhari, berkata Rasulullah, Ta'isa Abdud Dinar, celaka. Ta'isa itu artinya celaka, diancam untuk dimasukkan ke dalam neraka. Siapa Abdud Dinar? Orang yang disebut sebagai hambanya dinar. Ta'isa Abdud Dirham, hambanya dirham, hambanya rupiah, hambanya duit. Ta'isa Abdul Khomisoh, ya, wa Ta'isa Abdul Humailah, ya, atau Khomilah. Ya, khomiso dan khomila itu jenis kain yang indah pada waktu itu. In u'tiya rodiya wa in lam yu'ta sakhito. Kalau dia diberikan kenikmatan sama Allah, dia ridho. Tapi kalau diberikan kemurkaan atau Allah murka karena apa yang mereka kerjakan, mereka sakhito, mencela dan tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi adik-adikku sekalian, semoga selalu jaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi hamba dunia. Jangan apa dikit-dikit dihitung duit, apa dikit-dikit dihitung duit, apa dikit-dikit dihitung duit. Enggak seperti itu caranya. Ya, harus kita lakukan, ada yang sebagian itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa ikhlas semua amal ibadah kita sia-sia. Taib, kita masuk pada bab yang baru. Ya, ini saya izin minum terlebih dahulu. Ya. Bismillah. Kita masuk pada bab yang baru. Bab man ato al ulama wal umara fi tahrim ma ahallallah au tahlil ma harramahu faqadit takhadzahum arbaba. Bab siapa yang taklid buta kepada ulama atau pemimpin. Jadi bab siapa yang taklid buta kepada ulama atau pemimpin fi tahrim ma ahallallah, dalam perkara mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, au tahlil ma harramahu, atau menghalalkan apa yang diharamkannya. Menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkannya. Faqadit takhadahum arbaba, maka mereka telah menjadikan pemimpin dan ulama itu Tuhan-Tuhan, sesembahan yang disembah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada kisah yang indah, ya, yang melandasi cerita kalimat ini, dan itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya,
menjelaskan ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, ya, ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah ayat 31. Di surat At-Taubah ayat 31 dan di surat At-Taubah ayat 31 itu ada asbabun nuzulnya, itulah yang melandasi penjelasan terkait bab bahwa taklid buta kepada ulama dan pemimpin-pemimpin dalam perkara mengharamkan yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, termasuk menjadikan mereka sesembahan. Taib, sebelum itu kita baca dulu sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Qala Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas ini siapanya Nabi? Ibnu Abbas siapanya Nabi? Ibnu Abbas itu sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbas itu pamannya Nabi. Kalau Ibnu Abbas anaknya Abbas itu sepupunya Nabi. Kalau antum namanya Joko berarti panggilannya Ibnu Joko. Kalau ayahmu namanya Joko, ya. Jadi kalau ayahmu namanya Rohmat berarti Ibnu Rohmat. Nah, kayak gitu, ya. Jadi Ibnu Abbas berkata, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Ya, kami khawatirkan akan turun nanti, ya, batu-batu dari langit. Kenapa? Aku luqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengucapkan begini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taqulu, kemudian kalian mengucapkan qala Abu Bakrin wa Umar. Tapi beginilah perkataan Abu Bakar dan Umar. Nah, ini termasuk, ya, keburukan yang sangat nyata kalau seseorang membandingkan perkataan Nabi dan perkataan khalifah. Ya, repot ini, ya. Jadi jangan sampai kita masuk dalam hal yang sedemikian. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan man qala al-Qur'an bi ra'yihi, siapa yang menyampaikan Al-Qur'an, ya, dengan ra'yihi, dengan akalnya, falyatabawa maq'aduhu minan nar, hendaknya dia bersiap-siap bahwa dia punya tempat duduk di dalam neraka. Ya, jadi hati-hati, segala sesuatu ini harus kita kembalikan ke Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di sini ketika ada Rasulullah mengatakan A, Abu Bakar dan Umar mengatakan B, kalau kita ikut B saja kita sudah layak untuk diadab. Ya, sudah layak untuk diadab. Na'udzubillah min dalik, ya. Jadi hati-hati adik-adikku sekalian yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita, ya, mendahulukan perkataan manusia daripada Allah dan Rasulnya. Di surat Al-Hujurat Allah Subhanahu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan urusan Allah dan Rasulnya daripada urusan yang lainnya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar, maha mengetahui. Ya, padahal kalau kita ikut Umar dan Abu Bakar sebenarnya tidak tercela juga loh. Ya, karena Abu Bakar dan Umar itu mendapatkan tazkiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, iqtadu billadina min ba'di, ikutilah, ya, jalan-jalan orang-orang yang setelahku. Abi Bakrin wa Umar, Abu Bakar dan Umar. Itu menunjukkan Abu Bakar dan Umar itu ya sebenarnya adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Tapi ketika orang meninggalkan perkataan Nabi hanya karena ingin mengikuti perkataannya Umar atau ingin mengikuti perkataannya Abu Bakar, maka dia termasuk jatuh ke dalam kesyirikan.
Imam Ahmad bin Hambal mengatakan ajibtu liqaumin arafu al-isnad wa sihhatahu yadhabuna ila ra'yi Sufyan naudzubillah min dalik. Ya, aku ini heran ada orang memahami hadis beserta sanad-sanadnya dengan kondisi yang sahih, tapi mereka meninggalkan hadis ini kemudian mengikuti perkataan Sufyan. Sufyan dimaksud adalah Sufyan As-Sauri. Naudzubillah min dzalik. Jadi saudara-saudariku semua, kembalikan semuanya kepada nas-nas yang sharih, kepada nas-nas yang menjadi landasan hukum syar'i. Allah berfirman di surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrih." Maka hendaknya mereka khawatir dan takut siapa mereka yang menyelisihi perkara atau perintah Allah Subhanahu wa taala, antusibahum fitnah, ya. Mereka khawatir nanti akan jatuh kepada mereka fitnah, autusibahum adabun alim, atau mereka juga bisa akan disentuh dengan adab yang nyata. Taib. Adik-adikku sekalian yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah kisah yang menjadi asbabun nuzul surat At-Taubah ayat 31. Apa makna dari asbabun nuzul? Apa asbabun nuzul itu? Sebab turunnya ayat. Jadi ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an itu turun ada sebabnya, ya, atau ada ceritanya, ya, atau ada selain ada asbabun nuzul ada cerita-cerita yang melandasi atau berkaitan dengan ayat tersebut. Nah, ketika turun ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Mereka itu pendeta-pendeta atau orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang Nasara itu, mereka itu menjadikan pendeta-pendeta dan rohib-rohib mereka itu sesembahan atau Tuhan. Naudzubillah min dzalik. Ya, sekutu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wal masih ibn Maryam, dan menjadikan Masih ibn Maryam itu juga sekutu atau Tuhan. Naudzubillah min dzalik. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah yang satu, yang esa. La ilaha illahu, tiada Tuhan atas sembahan kecuali Allah. Subhanahu, maha suci Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Adik-adik sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jadi, ketika ayat ini turun, ada seseorang namanya Adi bin Hatim. Siapa namanya? Nah, ada orang namanya Adi bin Hatim. Nah, Adi bin Hatim ini Nasoro, tapi hubungannya lumayan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika turun ayat ini, turun ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang Nasoro itu menjadikan pendeta dan rohibnya Tuhan, dia tidak terima. Dia protes kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia protes, dia berkata, fakultu lahu, aku berkata pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, inna lasna na'buduhum. Bagaimana mungkin kau mengucapkannya sedemikian, padahal kami tidak pernah menjadikan mereka Tuhan, tidak pernah menjadikan rohib atau pendeta-pendeta kami Tuhan. Qal, kemudian menjawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alaisa yuharrimuna ma ahallallah, bukankah mereka itu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Fatuharrimuna, kemudian kalian ikut mengharamkannya. Wa yuhilluna ma haramallah fatuhilluna, kemudian mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah, kemudian kalian ikut menghalalkannya. Fakultu, kemudian Adi bin Hatim menjawab, bala. Naam, iya ya Rasulullah. Qal, maka Rasulullah menjawab,
fatilka ibadatuhum, sesungguhnya itulah bentuk ibadah kalian kepada mereka. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau ada ustadz, ada pendeta, padahal Allah ngomong A tapi dia ngomong B, kita ikutan B, maka kita menjadikannya seperti sesembahan. Contoh nih orang-orang Nasoron. Nabi Isa itu sunat, Nabi Isa itu khitan, ya kan? Dan disebutkan, dijelaskan dalam kitabnya. Tapi pendeta mereka bilang lebih baik tidak sunat. Akhirnya mereka ikut-ikutan tidak sunat. Padahal di dalam kitabnya ada penjelasan Nabi Isa itu sunat atau khitan. Nah, ini termasuk bentuk peribadahan kepada pendeta. Contoh yang lainnya, di kitab mereka dijelaskan babi itu haram dimakan, hukumnya haram. Tapi pendeta mereka bilang yang diharamkan itu babi hutan. Sedangkan kalau babinya itu bukan babi hutan, halal. Allah bilang haram, mereka bilang halal. Kemudian umatnya ikut-ikutan menghalalkan, maka itu bentuk peribadahan kepada pendeta mereka. Faham tum? Nah, jadi jangan taklid buta kepada ustadz-ustadz kalian kalau nggak pengen seperti orang-orang Nasoro. Kalian baca hadis bahwa di situ dijelaskan haram, ustadzmu bilang halal, ya harus ditinggalkan ustadz itu. Kalian baca hadis yang itu hukumnya haram tapi ustadzmu bilang halal, atau hukumnya halal ustadzmu bilang haram, maka tetap mengikuti nas itu, ya. Jadi tidak boleh, ya, mengikuti manusia dengan taklid buta. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi orang pengikutnya itu termasuk orang yang melakukan kemaksiatan. Dan yang mengajak menyesatkan juga termasuk pelaku kemaksiatan. Nanti bisa dibaca di surat Al-A'raf ayat 38-39, dijelaskan di sana, ya, gurunya sama muridnya eker-ekeran di neraka. Bayangkan ya, guru sama murid bertengkar di neraka. Jadi ketika, ya, gurunya dimasukkan ke dalam neraka, sedangkan murid-muridnya sudah duluan di neraka, muridnya bilang kepada Allah, ya Allah, dulu dia yang menyesatkanku, aku dulu meninggalkanmu karena dia, berikan dia adab yang lebih pedih. Kemudian gurunya juga bilang kepada muridnya, enak saja, wong kita ini sama-sama maksiat. Akhirnya mereka dilipat gandakan adabnya karena mereka saling, ya, bermaksiat satu sama lain, tidak ada yang mengingatkan untuk berbuat kebaikan. Ya, jadi belajar agama harus ilmiah. Apa maksudnya ilmiah? Ada rujukan dalilnya. Jangan seenak perutnya sendiri, ya, karena agama ini ada aturannya, ya, ada aturannya. Jangan hanya taklid buta kepada ustadz atau kepada ulama. Jadi itu, ya, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Ada dua bab yang bisa kita bahas tadi bersama. Yang pertama tentang bahaya beramal untuk tujuan dunia. Orang yang beramal untuk tujuan dunia, pertama amalnya sia-sia, kedua dia juga diancam untuk dimasukkan ke dalam neraka dikarenakan jatuh ke dalam dosa besar, yakni riya yang merupakan syirik kecil. Syirik kecil tapi dosa besar. Kemudian pembahasan bab yang kedua, ya, walaupun nanti insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan setelahnya insya Allah, yakni barang siapa mentaati ulama, taklid buta kepada ulama atau pemimpin, ya, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, maka dia jatuh kepada sekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ulama atau pemimpin itu sesembahan, sebagaimana di surat At-Taubah ayat 31. Baik, ada pertanyaan terkait hal ini?
Apa? Bagaimana terhindar dari penyakit riya? Pertama yang bisa dilakukan berdoa. Ya, berdoa karena kita tidak mampu melakukannya kecuali atas izin Allah. Kita ini bisa soleh itu karena Allah. Kita ini bisa sholat itu karena Allah. Kita bisa berzikir karena Allah. Kita bisa mondok karena Allah. Maka kita minta kepada Allah. Itu yang pertama. Setelah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, belajar. Belajar maksudnya apa? Dengan mengetahui bahaya daripada riya, akhirnya kita akan takut untuk berbuat riya. Paham? Orang itu kenapa kok mau konsumsi minuman keras? Karena dia nggak tahu bahaya dari minuman keras. Minuman keras itu bisa merusak hati, ya, bisa membuat otak menjadi lebih bodoh, ya, bisa merusak keturunan dan sebagainya. Kalau dia tahu bahayanya, dia bisa lebih berhati-hati menghindari minuman keras tersebut. Kenapa orang menghindari rokok? Kalau tahu bahaya rokok, dia bisa menghindari. Itu rokok menyebabkan kanker, menyebabkan dan lain sebagainya, impotensi dan sebagainya. Ya, jadi belajar, berdoa, belajar. Kemudian yang nomor 3, biasakan beramal soleh yang tidak ada seorang pun melihat kita. Ya, kalau kita punya kebiasaan seperti itu memudahkan kita untuk ikhlas karena Allah. Jadi kalau bisa ketika semua orang tidur kita sholat. Kalau bisa kita bersedekah nggak ada orang yang lihat. Ya, kalau bisa kita berzikir membaca Al-Quran di saat semua orang istirahat. Nah, itu latihan supaya kita ini mempunyai mental ibadah karena Allah bukan karena manusia. Ya, 3 hal itu sebenarnya sudah sangat cukup. Berdoa, ya, kemudian belajar supaya takut. Oh, ternyata kalau riya itu bisa seperti ini dosanya. Nah, kalau tadi kita udah tahu hadisnya. Oh, orang yang berbuat riya mati syahid saja masuk neraka. Orang yang berbuat riya, ya, hafal Quran jadi ustadz aja masuk neraka. Orang yang berbuat riya, ya, ahli sedekah bangun masjid, bangun ponpes saja masuk neraka. Nah, kalau kayak gitu takut kita akhirnya. Yang ketiga, kalau sudah terbiasa melakukan sesuatu karena Allah, akhirnya kita nggak akan peduli dengan cacian dan pujian manusia. Dan yang nomor 4, kalau kita dipuji sama manusia, ya, hendaknya kita banyak-banyak berdoa dan istighfar. Tahu nggak doanya kalau lagi dipuji manusia? Apa? Nah, ada doanya, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli bima la ya'lamun waj'alni khairam mimma yadunnun. Ya, jadi itu doa itu. Kalau dipuji supaya enggak terlalu bangga. Kadang-kadang kita ini kalau beramal kan dipuji sama manusia yang lain. Ya, jadi kalau lagi dipuji, Masya Allah Ustaz, suaramu enak Ustaz. Baca doa ini, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan adab aku karena pujian mereka. Ya, waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah aku dari apa-apa dosa-dosa yang mereka tidak tahu. Waj'alni khairam mimma yadunnun, dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Ya, jadi kalau lagi dipuji langsung ingat Allah Subhanahu wa taala, kita manusia rendah dan banyak maksiat juga dosa. Karena kalau kita tahu kerendahan kita, tahu keburukan kita, akhirnya kita tidak ada sempat untuk riya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosanya, dilimpahkan rezeki rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, diangkat masalah musibah penyakit yang menimpa dirinya pun keluarganya, diberikan taufik untuk dimudahkan melaksanakan ketaatan, dibimbing di atas kebenaran, diberikan husnul khotimah, dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallah, wa tastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.